Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah karena rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberi sehat, bahkan masih diberi kesempatan untuk mengkaji firman-firman Allah. Saat ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 74 sampai 78. Ini berkaitan dengan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, atau ini adalah tahapan Nabi Ibrahim itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi pelajaran yang berharga bagaimana menjadikan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu bagaimana? Nah, cara menemukannya adalah melalui kajian ayat ini. Bahkan nanti intinya adalah pada fiqhul hayat awil ahkam. Jadi nanti kesimpulan di akhir, nanti kelanjutan dari ini itu karena mengkaji tauhid dan menemukan kebenaran yang sejati. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim li abihi hadza atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul kafirin. Falamma ra'a al-qamara bazighun qala hadha rabbi. Falamma afala qala liman yahdi rabbi lanakunanna minal qawmi dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Wa in qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, yaitu Azar. Jadi Azar itu nama bapaknya Ibrahim. Azar itu malah tukang membuat atau menjual patung untuk disembah itu. Tapi anaknya yaitu Nabi Ibrahim menjadi orang yang imannya kuat, tauhidnya lurus, bahkan dinamakan bapak tauhid.
mereka berkata, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Alihah itu jamak dari ilahun. Alihatun, alihatan, Tuhan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dhalal mubin, yang nyata. Jadi langsung menegur, hanya dikatakan sesat. Ya, orang Arab memang jujur, kalau orang salah langsung dikatakan salah. Beda dengan orang Jawa. Karena kafir lawan, jadi non Islam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami, malakut, yaitu tanda-tanda keagungan. Kita terjemahkan begitu ya. As-samawati wal ardh, yang di langit dan di bumi. Karena penglihatannya tidak sempit, tidak terbatas pada punya, ternyata ada yang lebih hebat. Jadi yang ada di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, iman itu harus yakin. Iman belum yakin belum iman. Jadi iman itu sampai menjadi keyakinan, kemantapan, tidak ragu-ragu lagi. Itu iman. Berarti imannya para nabi itu sudah yakin, mantap, dan tergoyahkan lagi. Jadi melihat sesuatu yang salah itu jelas, itu kelihatan salah. Yang benar itu yang nyata benar. Makanya ketika melihat ayahnya itu keliru, langsung dolal dalam kesesatan mungkin yang nyata. Maka kita ini sebenarnya melihat Islam itu juga demikian. Belajar Islamnya kita pelajari sudah benar-benar benarnya itu nyata atau belum. Benar nyata itu harus tahu dalilnya. Jadi ini pada kajian pagi ini adalah mengkaji tentang ketuhanan. Jadi prinsip dalam Islam itu sebetulnya ada 3 ya, kalau ingin belajar Islam yang lurus. 3 itu, yang pertama adalah membahas tentang Tuhan. Jadi sampai menemukan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Yang kedua adalah tentang agama. Agama kita ini apa benar atau belum? Itu ternyata sudah dijawab oleh Al-Quran. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, inna dina indallahil Islam. Yang ketiga adalah tentang nabinya. Jadi nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita jadikan wirid setiap pagi dan sore, dan itu anjuran Nabi kalau bisa dibaca 3 kali, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jadi Nabi pernah bersabda, jadi man qala hina yumsi hina yushbihu wa hina yumsi raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Karena Allah, karena haqqan Allah ayyur diyahu yaumal qiyamah. Jadi benar-benar Allah akan meridhoinya di hari kiamat. Jadi kalau membiasakan baca itu di pagi 3 kali, sore 3 kali. Pagi itu artinya
hina yusbih, pada waktu subuh. Yumsi itu sore, berarti pada puasa. Diridhoi Allah di hari kiamat. Itu karena ridho terhadap Allah sebagai Tuhan, kedua Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Tiga hal itu penting. Makanya ada kitab namanya Al-Ushul Salasah, tiga yang prinsip dalam Islam itu, yaitu itu membahas tentang Tuhan, agama, dan Nabi. Nah, termasuk di sini ya, membicarakan tentang ketuhanan. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Ketika malam gelap, jin itu gelap dan nampak. Jin. Dia melihat sebuah bintang. Qala, dia berkata, jadi dia itu Nabi Ibrahim, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Jadi ketika melihat bintang itu dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Jadi tidak mungkin itu Tuhan saya, karena Tuhan kok kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Falamma al-qamara bazighan, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, qala hadza rabbi, dia berkata, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi tatkala terbenam, qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumil dhalin. Jadi sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ini berarti Nabi Ibrahim menjadi orang yang pasrah kepada Tuhan. Jadi pasrah itu penting, karena sebenarnya yang menentukan hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma rasyamsa bazighatan, kemudian tatkala melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar, dia berkata, inilah Tuhanku dan inilah yang lebih besar. Bukan sekadar mengeluarkan sinar, tetapi langsung memancarkan sinar menjadi panas. Falamma afala, maka tatkala matahari itu terbenam, qala, maka dia berkata, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun, wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Jadi ini pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Tetapi penafsirannya nanti beda. Apakah pencarian atau memang ini untuk memberi pelajaran kepada kaumnya? Nah, ternyata nanti ada penafsirannya. Munasabah, kaitan dengan ayat sebelumnya. Zakarullah Ta'ala menakis sota Ibrahim ma'abihi Azar. Allah Ta'ala di sini menyebutkan kisah Ibrahim dan ayahnya Azar. Fi ibtolil wataniyah, yang menyangkal atau menyalahkan terhadap penyembahan berhala. Jadi Nabi Ibrahim langsung mengatakan salah itu, tidak mungkin berhala yang dibuat sendiri disembah.
lil ihtijaj ala musyrikil Arab, untuk membantah orang-orang musyrik Arab. Jadi tujuannya itu adalah untuk pelajaran bagi orang-orang musyrik yang di Arab. Itu ternyata itu adalah pengalaman Nabi Ibrahim kepada Azar, diceritakan kepada orang-orang musyrik Arab yang menyembah berhala itu. Kenapa li'anna jami at-tawaif wal milal ta'tarifu bi fadli? Karena semua kelompok tawaif itu ta'ifah, kelompok jamak dari ta'ifah. Semua kelompok dan agama itu mengakui kelebihan dari Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dimuliakan, diagungkan, bahkan orang-orang musyrik di Arab itu juga mengakui bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Makanya ini ditampilkan adalah untuk menunjukkan pelajaran. Ternyata Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Fal musyrikuna yukiruna, orang-orang musyrik itu mengakui bi annahum min auladih, bahwa mereka itu termasuk anak keturunan Ibrahim. Wa yaqtarifuna bi fadli, dan mengakui kelebihannya. Wa yaqdaquna annahum min millati, serta mengaku bahwa mereka mewarisi agamanya. Jadi orang kafir musyrik Mekah itu mengakui itu adalah penerus dari perjuangan Nabi Ibrahim. Apalagi ada peninggalan Nabi Ibrahim yang sangat terkenal di Arab, yaitu ada Ka'bah, ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada Hijr Ismail, itu sejak dulu ada. Ada air Zam-Zam itu terkenal sekali, dan itu adalah kisahnya turun-temurun. Itu adalah karena jasa dari putranya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Wal Yahud wa Nasara kulluhum mu'azzamuna lahu, semua orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Mu'azzimuna, kalau mu'azzamun itu diagungkan, kalau mu'azzimuna mengagungkan. So, bedanya harokat itu. Mu'azzimuna mengagungkan, mu'tarifuna mengakui bijalali qudratihi, kemuliaan kedudukannya. Bahkan orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu orang Nasrani. Dijawab oleh Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena Nabi Ibrahim lahir sebelum itu. Tapi karena hanifah muslimah, dia adalah seorang yang hanif, orang yang lurus tauhidnya, muslimah dan orang muslim. Jadi orang Yahudi Nasrani mengakui kebesaran Nabi Ibrahim. Wa idza kana Ibrahim yujadilu qaumahu wa yunaqishuhum, jika Ibrahim membantah dan menyangkal tentang penyembah, yang menyangkal atau membantah, menyangkal fi ibadatil awsan, tentang penyembahan berhala, marwatan ba'da marwatin, berkali-kali, fa'alal arab ahfatihi, maka kewajiban bagi orang Arab sebagai cucu dari Nabi Ibrahim, Allah itu menentukan wajib ayyajuhu ila ghayyihim, yaitu wajib kembali dari kesesatannya.
wa yudriku khata'ahum, dan menyadari kesalahan mereka fi ibadatil autan, yang telah menyembah berhala. Jadi mestinya begitu. Jadi dikenalkan Nabi Ibrahim adalah untuk mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Nabi Ibrahim itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang sangat anti kesyirikan, buktinya sampai menghancurkan berhala-berhala itu. Sampai dalam cerita itu Nabi Ibrahim dibakar karena menghancurkan berhala. Itu perlu diingat. Jadi kisah ini ditampilkan lagi khususnya di awal-awal Islam. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa keliru orang yang menyembah selain Allah, apalagi berhala, dan mengajak orang untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang tafsir dan penjelasan dari ayat pertama tadi, ya, perdebatan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan itu fi dhalalil mubin, jadi ayahnya dikatakan dalam kesesatan yang nyata. Itu penafsirannya adalah ini: Wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad, iqala Ibrahim li abihi Azar, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atatakhidu asnaman alihah, apakah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Ma'anallahu walladzi khalaqaka wa khalaqaha, padahal Allah itu yang menciptakan kamu dan bantu untuk berhala itu. Ya bantu atau yang lain, ya. Pokoknya yang dipakai untuk berhala. Bahwa mustahik lil ibadah, Allah yang berhak, Dia Allah itu yang berhak untuk diibadahi. Dunaha, bukan yang lain. Qala Ibnu Katsir berkata, was-shawab, yang benar, anna isma abihi Azar, nama ayah Ibrahim adalah Azar. Tetapi ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa Azar itu paman Nabi Ibrahim, bukan ayahnya. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi di sini mengutip pendapat Ibnu Katsir bahwa Azar itu adalah ayahnya. Ini araka wa qaumaka alladziina ya'buduna hadhil asnam, sesungguhnya saya melihat kamu dan kaummu yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala itu. Ai as-salikina maslakaka, artinya yang menempuh jalan kamu, wasairin ala tariqa taka, dan yang berjalan mengikuti jalan kamu, fi dhalalin wadih, dalam kesesatan yang nyata. Jadi mubin itu sama dengan wadih, jalan jelas. Ada kitab seperti An-Nahwul Wadih, nahwu yang jelas. Ada Al-Balaghatul Wadihah, jadi ada Balaghatul Wadihah. Itu artinya ya jelas atau nyata. Aita ihina, artinya orang-orang yang keliru. Jadi dolal itu keliru. Ibaratnya mau ke Surabaya tapi malah keliru ke arah barat. Jadi tahina, bingung. Layah tatuna ila tariqil qawim, tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Qawim itu lurus atau mustaqim. Alladzi yaslukunahu, yang mereka tempuh. Jadi jelas dianggap orang yang berjalan di
jalan yang salah. Layak taduna tidak mendapatkan petunjuk. Balhum fi khiratin wajah bahkan mereka dalam kebingungan dan kebodohan. Dianggap itu oleh Nabi Ibrahim. Wa amruhum fil jahalah wa dhalali, perbuatan kamu yang itu adalah dalam kebodohan dan kesesatan. Bayyinun wadih, sangat jelas. Bayyin itu ya jelas, nyata, wadih ya jelas. Jadi jelas lagi nyata. Likul di aklin salim, bagi orang yang berakal sehat. Salim itu sehat. Berarti bagi orang yang berakal sehat itu pasti akan mengatakan orang yang menyembah berhala itu adalah fi jahalah, dalam kebodohan, wadolal dan kesesatan. Makanya ada istilah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu jahalah, itu ya, kebodohan. Itu bukan kebodohan dalam hal ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal sastra, tapi kebodohan dalam menentukan Tuhan. Jadi keliru besar karena dalam menentukan dan menyatakan Tuhan itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu dhulalin awdah min ibadati sunman, kesesatan mana yang lebih jelas dari menyembah berhala? Min hajarin, yang berasal dari batu, au syajarin atau pohon, au makdanin atau tembaga. Tanhitu nahu biaidikum, yang kamu buat dari tangan kamu sendiri. Summa tak butuh nahu, kemudian kamu sembah, watukot disunahu, dan kamu sucikan. Nah ya digawi-gawi dewi, tapi kemudian disembah. Meskipun itu bagus ya, seperti bentuk semar, seperti bentuk apa. Nah itu buatan manusia, itu kok disembah. Ada yang dewa-dewi dan seterusnya, itu ya buatan manusia, tapi disembah. Itu jelas, itu tidak ada bandingannya. Kesesatan yang nyata dari sesuatu yang dibuat sendiri. Qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jadi mengkaji tafsir ini enaknya itu ada perbandingannya. Jadi untuk menguatkan penafsiran ini ditampilkan ayat lain. Seperti dalam surat Shafat itu, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu, padahal Allah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu. Perlu digarisbawahi, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Berarti yang kita lakukan itu sebetulnya adalah itu karena pertolongan Allah, sehingga kita bisa berbuat. Karena petunjuk Allah kita bisa melakukan. Makanya jangan kita sombong, yaitu punya kemampuan tertentu. Sugih kita rewangi bergawe tenanan. Bahkan ada kadang-kadang sugih bergawe tahajudku, mengantarkan tahajud dan ya, beramal itu adalah untuk Allah, dan Allah menentukan sesuatu itu bukan karena amal manusia, tetapi memang adalah karena pilihan Allah. Karena banyak orang yang tidak
dan beribadah tetapi kaya juga banyak. Tetapi perintah untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah itu ya, tetapi jangan amalan itu kita sebut-sebut. Wa antum asma minas sholati sya'nan, dan kamu lebih mulia derajatnya dibandingkan dengan berhala itu. Sonam jamaknya asma, ya. Asma lebih mulia, lebih tinggi. Wala makanatan, dan lebih tinggi kedudukannya. Tapi fa'antum ta'kiluna, dan kamu ini berakal. Wal asnam soma, berhala itu tuli. La ta'kilu, tidak berakal. Wala tadfa'u an nafsi hadar, tidak bisa menolak mudarat. Jadi ketika mau yang ditutup dan dicuel kuping dan bisa berbuat apa-apa. Summa tatakhirunahu alihah, kemudian kamu menjadikannya sebagai Tuhan, makbudah yang disembah atau diibadahi. Nah, ini kan jelas keliru ya. Wa ta'bir bid dhalal mubin, dari kalimat kesesatan yang nyata atau dhalal mubin. Maknahu artinya al-inhiraf an tariqil istiqamah, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Kama qala ta'ala Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad, wa wajadaka Allahu fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang tersesat lalu dia memberi petunjuk. Jadi tersesat itu ya bisa bingung, keliru arah. Tetapi perlu diketahui bahwa Nabi kita Muhammad itu meskipun belum tahu Tuhan yang sebenarnya, tetapi sudah benci dengan berhala-berhala. Bahkan ketika disebutkan nama Lat, Uzza, Nabi itu menutup telinganya dan menunjukkan tidak senang. Ya termasuk Nabi Ibrahim sendiri untuk menemukan Tuhannya itu pokoknya salah. Orang menyembah patung itu jelas salah, keliru, yang nyata. Terakhirnya diberi petunjuk oleh Allah bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ya pembahasan tentang ayat 74 ya, di penafsiran. Sekarang ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal mukminin. Demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Jadi sebagaimana kami telah perlihatkan kepada Ibrahim akan kesesatan ayahnya dan kaumnya karena menyembah patung dan berhala, kami juga memperlihatkan berkali-kali tanda kekuasaan di langit dan bumi. Jadi penafsirannya itu artinya penciptaan keduanya dengan seluruh isinya yang berupa aturan yang hebat dan penciptaan dan pembuatan yang menakjubkan. Jadi penciptaan dan pembuatannya itu menakjubkan. Jadi langit yang dihiasi dengan bintang-bintang dan planetnya itu menakjubkan. Termasuk bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada hewan, ada air yang muncul dari tanah. Tetapi ada itu yang dataran rendah tetapi tidak keluar sumber airnya, tetapi di pegunungan malah keluar memancar
itu adalah suatu yang hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu termasuk gharaibul khalqi was sunani, termasuk yang menakjubkan di antara penciptaan yang dibuat oleh Allah. Fattali ala asraril kauni wa khifayahu. Perhatikanlah rahasia alam semesta. Kaum itu alam semesta yang dibahas yang lalu ya. Dan rahasia-rahasianya yang lain, min ardin, yang berupa bumi wasamain dan langit. Liyastadilla bidzalika ala wahdaniyatina wa adimi qudratina wa sa'ati ilmina. Ini menunjukkan kepada keesaan kami, keagungan kuasa kami serta luasnya ilmu kami. Dalam surat An-Naml disebutkan Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Di semua buatan Allah itu kokoh. Gunung walaupun itu dari tanah ternyata berdiri kokoh. Ya termasuk manusia ini buatan Allah, ini kokoh, kuat, macam-macam. Ya. Apalagi apa yang di angkasa berjalan terus menerus sampai kiamat akan begitu. Ini menunjukkan kekokohan dan kerapian apa yang dibuat oleh Allah. Jadi kami perlihatkan, kami buka matanya dan kami beri taufik kepada Ibrahim terhadap hal itu. Kami bimbing dia kepada hal yang dapat melapangkan hati. Kami luruskan pandangannya serta kami tunjukkan dia ke jalan yang lurus agar menjadi orang yang yakin tamamal ikon, dengan benar-benar yakin bahwa segala sesuatu seperti berhala, matahari, bulan dan bintang tidak benar jika dijadikan Tuhan. Ya intinya begitu. Makanya kita ini perlu belajar terus dan terus sehingga kita akhirnya yakin bahwa Tuhan hanyalah Allah. Maka dalam Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam itu perintah kepada kita harus berilmu. Untuk menemukan Allah itu harus didasari dengan ilmu. Makanya ada kitab namanya Al-ilmu qoblal amal. Jadi berilmu sebelum amal. Jadi itu artinya sebelum amal itu harus didasari dengan ilmu sehingga apa yang kita lakukan tidak taklid, yang kita lakukan benar-benar bersumber dari sumber yang benar dari Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Semua itu adalah untuk menunjukkan bukti ciptaan di sana. Sesungguhnya di balik itu ada pencipta yang menciptakannya, ada pembuat yang membuatnya, dan ada pengatur yang mengatur terbitnya, tenggelamnya, perpindahannya, perjalanannya, dan kondisi-kondisi lain. Itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu tersebarnya saja. Fatakuna tilkal ayat dalatul alal uluhiyah wa rububiyah. Tanda-tanda kekuasaan itu menunjukkan atas uluhiyah dan rububiyah Allah. Uluhiyah itu berarti Allah itu yang diibadahi. Kalau rububiyah, Allah itu yang menciptakan dan mengatur. Ada tauhid namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yang inti yang mana? Uluhiyah atau rububiyah? Yang inti itu yang diinginkan Allah buat kita adalah uluhiyah, yaitu la ilaha illallah. Uluhiyah berarti ya, kita beribadah kepada Allah.
rububiyah itu Allah yang menciptakan, berarti ya memang kita mempunyai tauhid uluhiyah karena meyakini rububiyahnya Allah. Wa hujjatun 'alal musyrikin adh-dhalin, ini sebagai bantahan bagi orang musyrik yang sesat. Sekarang apa itu yakin? Sehingga kok liyakuna minal mungkinin, agar Ibrahim itu menjadi orang yang yakin. Yakin itu apa? Ini ditafsirkan, yakin adalah ilmun qat'i, pengetahuan pasti. Pasti itu berarti tidak ragu-ragu lagi. Yumsalu ba'da zawali syubhat, diperoleh sesudah hilangnya keraguan, bisa babin ta'amul, disebabkan karena pemikiran, perenungan. Ta'amul itu bisa pemikiran, perenungan. Jadi hendaknya dari kajian ini, kalau ingin menemukan kebenaran yang sejati, itu hendaknya kita ini harus berpikir mengenai manfaat, mudarat, termasuk kebenaran atau tidak. Jangan hanya mengikuti. Dan selain itu adalah membanding-bandingkan dengan wahyu. Harus ada sumbernya, karena akal saja ternyata tidak mampu untuk menemukan, perlu ada petunjuk yang bisa meyakinkan itu. Fatakun tilkal ayat dalatun alal, ini sudah tadi. Sekarang adalah ayat berikutnya. Jadi ketika malam gelap, dia Ibrahim itu melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini penafsirannya. Kemudian Allah menjelaskan hal yang dilihat Ibrahim. Di antaranya adalah adanya keagungan yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Artinya ketika malam telah gelap, dia melihat bintang yang besar, berbeda dengan lainnya, dengan cahayanya yang berkilauan. Jadi ini tafsiri, mungkin itu adalah kaukab. Kaukab itu planet. Kaukab itu bintang, tetapi bisa dianggap planet. Kalau di sini adalah Mustari, Zuhri, Jupiter dan Venus. Jadi orang Qadari istilahnya. Jadi orang Arab itu Jupiter itu adalah Mustari, kalau Venus itu adalah Zuhri. Jadi kalau tidak itu ya, kalau tidak Venus ya Jupiter itu. Nah, dia berkata, ini Tuhanku. Artinya dia berkata ini sesuai dengan kedudukan dalam menyampaikan pandangan dan mendebat kaumnya, sebagai pendahuluan sebelum mengadakan pengingkaran dan mendebat mereka. Ibrahim membuat mereka bingung bahwa dia sepakat dengan mereka atas kepercayaan mereka. Kemudian dia mematahkan dengan dalil indrawi dan logika, bil hassi wal akli. Artinya gini, ini sebetulnya kalau penafsiran ini ya, Nabi Ibrahim itu sebetulnya sudah tahu bahwa bintang itu juga bukan Tuhan. Jadi bintang yang dilihat bukan Tuhan, tetapi dia itu mengalihkan perhatian dari kaumnya. Mestinya yang disembah itu bukan berhala. Ini yang bisa dilihat. Lihat ini bintang ini lebih hebat daripada berhala ini. Seakan kan begitu penafsirannya malah. Jadi bukan Ibrahim itu memang mengakui bintang sebagai Tuhan, tapi itu di hadapan orang-orang itu mengaku bahwa ini Tuhanku yang pantas aku sembah. Tetapi orang-orang diajak untuk melihat terus, ternyata setelah waktunya, apalagi siang hari, itu bintangnya tenggelam. Itu ya.
Jadi ketika bintang tersebut tenggelam, Ibrahim berkata, ini bukan Tuhan, saya tidak senang terhadap hal yang tidak kelihatan dan tersembunyi. Karena Tuhan mempunyai kekuasaan terhadap alam semesta, Dia Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengawasi yang tidak terbenam, tidak lalai, maka bagaimana Tuhan bisa menghilang dan tersembunyi? Jadi ingin mematahkan keyakinan dari kaumnya. Makanya Allah berfirman di ayat lain ya surah Maryam, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Jadi ini merupakan sindiran terhadap kebodohan kaumnya yang menyembah bintang. Bahkan Qatadah berkata, alima, sebetulnya Ibrahim itu mengetahui anna imun, bahwa Tuhannya itu abadi, la yazulu, tidak akan lenyap. Jadi Nabi Ibrahim ketika mengucapkan itu sudah tahu saja. Itu di hadapan kaumnya, itu mengalihkan perhatian, tidak pantas menyembah berhala. Bintang itu yang mesti pantas. Tapi ketika bintang juga akhirnya tidak muncul, apalagi setelah matahari terbit, lah itu, ya ini juga bukan Tuhan. Ini perlu kajian pada waktu berikutnya. Jadi di ayat 77-78 ini, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ya sama dengan yang tadi, ketika ada bulan muncul terbit, itu ternyata Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Tetapi ketika terbenam juga sama, wah ini bukan Tuhan, makanya dia memasrahkan diri. Sebetulnya dia tahu Tuhannya Allah, hanya saja di hadapan kaumnya mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Terus kemudian ketika melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Falamma ketika matahari terbenam, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'un mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Ternyata bintang, bulan, rembulan, ya, matahari, semuanya itu adalah bukan Tuhan. Terus pokoknya saya tidak ikut-ikut, saya terlepas dari apa yang kamu sekutukan. Tuhan saya adalah pencipta langit dan bumi. Wajah itu, terus akhirnya mengucapkan wajah itu wajihnya lillazi fataris samawati wal ardi. Nanti akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Dan itu inti untuk menemukan Tuhan. Saya kira cukup kajian untuk saat ini. Monggo kita tambah.